Berkata Musa pada mereka, serahkan
Janganlah kamu mengadakan kedustaan terhadap Allah. Ya, wa yusqilakum bi'ana. Nanti pasti Allah akan membinasakan kamu dengan siksanya. Bahwa Allah sesungguhnya orang merugi orang yang mengadakan kedustaan. Padahal jamu amalakum bainakum wa sarrum najwa. Maka mereka berbantah-bantah tentang urusan mereka di antara mereka. Mereka merahasiakan percakapan mereka. Jadi di antara Nabi Musa dengan para tukang-tukang sihirnya yang dikumpulkan itu mereka sudah membuat kesepakatan bersama. Qalu in hadzani masakirun yuridan. Nah, mereka berkata sesungguhnya dua orang ini, Nabi Musa dengan Nabi Harun, adalah benar-benar ahli sihir yang hendak mengusir kamu dari negeri kamu. Ini tim memusyrikkan Fir'aun dan tentara menganggap Nabi Harun dan Nabi Musa sebagai ahli sihir yang akan mengusir mereka dari negerinya. Maka banyak mengatakan hitori kotikum musrah. Kemudian hendak melenyapkan kedudukan kamu yang utama, kedudukan Fir'aun dan ini istana kerajaan itu sudah berkuasa dari generasi ke generasi, dari turunan ke turunan. Itu dinasti atau kerajaan. Jadi penggantinya itu turunan sistem kerajaan. Mereka juga akan selain nanti akan diusir dari negerinya, juga akan digantikan agama kepercayaan mereka, akan digantikan oleh agama baru yang dibawa oleh Musa dan Harun. Jadi Fir'aun ini berusaha untuk menarik simpati dari seluruh rakyatnya, menyudutkan Musa dan Harun, menganggap Musa dan itu nanti sihir kedua-duanya, akan mengusir Fir'aun dan rakyatnya dari Mesir, dari istana, dari negerinya, akan mengganti agama mereka. Dan dibikin untuk agitasi, untuk mengumpulkan massa. Kita baca berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa azlimu kaidakum thumma tu saffa. Wa azlimu kaidakum thumma tu saffa.
Kemudian Fir'aun membuat tipu muslihat. Setelah itu kemudian Fasemi'u kaidakum tsumma sofa, maka himpulkanlah segala daya sihir kamu sekalian. Kemudian datanglah kepada dengan barisan, sesungguhnya beruntunglah orang yang menang pada hari ini. Jadi nanti yang menang sihirnya itu akan beruntung. Qalu ya Musa imma an tulqi wa imma an takuna awalan al. Kemudian Fir'aun bertanya, setelah mereka semua kumpul, itu tanya kepada Musa, ya Musa, silakan kamu pilih yang melemparkan siapa dulu. Kamu melemparkan dulu atau kami yang memulai melemparkan sihirnya. Kemudian qala balatu, Nabi Musa menjawab, silakan kamu sekalian melemparkan tidak dulu. Jadi tukang sihir yang dikumpulkan oleh Fir'aun dengan sekian banyak yang berbaris-baris, suruh melemparkan lebih dulu. Gitu. Fa'idha ibaduhum wa isiyuhum luqayyar ilahi min sihrihim annaha tasha. Maka tiba-tiba itu tali-tali tongkat-tongkat mereka setelah dilemparkan itu terbayang oleh Musa, seakan-akan itu menjadi ular yang merayap dengan sangat cepat lantaran sihir mereka. Fa'ajasa fi nafsihi khifatan Musa. Musa paksa takut dalam hati. Ternyata mereka bisa mikir betul ya. Para istri kumpul semua, tali rahmat dilingkarkan dari ular semua. Kulna la taqaf innaka antal rahman. Kemudian Allah membisikkan pada Musa, jangan kamu takut, sebab kamu itu nanti yang paling unggul, kamu yang akan menang. Namun dia tenang saja. Allah bilang, aku ada di sini. Enggak kan yang di sini. Aku ada di sini. Itu Allah bilang. Kami berkata, maksud Allah berfirman, jangan kamu takut, sesungguhnya kamu nanti yang akan menang. Fa'alti mati yaminika ta'tuf ma sunatan. Kemudian Nabi Musa ikuti perintah Allah. Kemudian mengatakan Musa yang melemparkan apa yang ada di tangan kanannya, yaitu tangan kanan Musa berupa tongkat. Lisanya akan menelan apa yang mereka perbuat. Nah, sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya, bukan sihir. Dan tidak akan menang sihir itu dari mana saja datangnya sihir itu. Diteriakan tongkat yang ada di tangan kanan Nabi Musa itu begitu dilimparkan, itu menjadi seekor ular yang sangat besar. Tapi larinya juga cepat. Yang biasanya kalau besar larinya lambat kan, kalau kecil cepat kan. Tapi ini ada yang kumpul dua-duanya, besar dan cepat. Terus bisa menghabisi tadi ular-ular yang berasal dari tali dan tongkat yang digunakan oleh tukang-tukang sihir Fir'aun yang dikumpulkan dari seluruh penjuru negeri. Nah, dengan singkat cerita itu tukang-tukang sihir Fir'aun itu kalah semua. Mereka mengakui kehebatan Nabi Musa. Nah, terus berikutnya gimana? Kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
فألقي السحرة سجدا فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلنقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولنصلبنكم في جذوع النخل ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى أشد عذابا وأبقى قالوا ونؤثرك على ما جاءنا قالوا نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أدركنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا فإن
lahum darajatul ula. Jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. وذلك جزاء من ahli-ahli sihir yang dikumpulkan oleh Musa dari seluruh penjuru negeri. Setelah mereka kalah, mereka terus beriman kepada Tuhannya Nabi Musa, terus beriman kepada Nabi Musa. Setelah mereka beriman, malah Fir'aun ini nuduh ahli-ahli sihir kami semua sudah sekongkol dengan Nabi Musa. Terus Fir'aun mengancam, gimana ini kok masalah iman kepada Tuhan Nabi Musa? Memang sudah izin pada saya. Jadi nganggap yang bikin hidup ini Fir'aun. Kalau mau beriman kepada Tuhan Nabi Musa harus minta izin. Oh, gak izin dulu langsung iman. Terus apa? Terus itu dipotong tangan kanan, kaki kiri. Kalau kaki kiri tangan secara siksa itu. Kemudian terus disalib di pohon-pohon, disiksa. Tapi ahli sihir itu udah gak peduli mau disangka saja, mereka udah yakin. Yakinnya apa? Nanti kalau misalnya betul-betul dibunuh atau meninggal, mereka udah yakin mereka masuk surga. Tidak ada yang ditakuti. Kenapa? Sudah betul-betul iman kepada Tuhannya Nabi Musa. Coba kita pahami. Faroki saat waktu sujud, lalu tukang sihir itu tersungkur dengan bersujud. Qalu amanna bi rabbi Haruna wa Musa. Seraya mereka berkata, kami semuanya telah percaya, telah beriman kepada Tuhan Nabi Harun dan kepada Tuhan Nabi Musa. Jadi gentle mereka setelah kalah mengakui kekalahannya, kemudian beriman kepada Tuhannya Nabi Harun dan Nabi Musa. Tapi Fir'aun marah besar ini. Qala amantum lahu qabla an ayana aku. Apakah kamu telah beriman kepada Tuhan Nabi Musa sebelum aku memberi izin kepada kamu semua? Innala nabiyyukumul ladzi allamakum sihra. Sesungguhnya ia adalah pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu sekalian. Jadi kalau tukang sihir itu dia belajar sihirnya kepada Nabi Musa, pantas kalah semua gitu. Jadi dianggap tukang sihir itu belajar sihir kepada Nabi Musa. Padahal Nabi Musa, Fir'aun sendiri yang mengumpulkan mereka sekolah dengan mereka. Tapi setelah ahli sihir kalah, maka dianggap ahli sihir itu belajar sihir kepada Musa. Terus ini ngancam, para ukoti anna aidiyakum wa arjulukum min khilaf. Ya, maka sesungguhnya aku akan memotong tangan dan kaki kamu sekalian dengan bersilas.
secara timbal balik. Jadi tanggal sihir yang telah diulang tadi dipotong tangan dan kakinya secara bersilang timbal balik. Kalau yang dipotong tangannya kanan, kakinya yang kiri. Kalau yang dipotong kakinya yang kanan, tangannya yang kiri. Nggak usah di situ apa? Wala nusallibannakum fil quburin nakhal. Dan sesungguhnya aku akan menyalib kamu sekalian pada pangkal-pangkal pohon kurma. Disalib, dibunuh pada pohon-pohon kurma. Walataklamunna ayyuna asatu adalah wa'akum. Sesungguhnya kamu akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksanya. Fir'aun merasa bisa membuat siksa apa saja. Terus nantang, coba nanti lihat siapa yang paling lama tersiksa gitu. Lepasnya tukang pasir itu setelah beriman kepada Tuhan Nabi Musa dan Harun, mereka percaya kalau di dunia ini meninggal, kok di dunia hanya sebentar. Begitu meninggal langsung masuk ke surga. Karena begitu mengikuti agama Nabi Musa, itu imannya diterima, seluruh amal baiknya diterima, dosa-dosanya diampuni. Maka mereka yakin betul akan masuk surga. Lalu roka ala majana binar kaljinati waladi padona. Mereka berkata, mereka ahli-ahli sihir yang diancam oleh Fir'aun, kami sekali-kali tidak akan mengutamakan kamu daripada bukti-bukti yang nyata, mukjizat yang telah datang kepada kami dan daripada Tuhan yang telah menciptakan kami. Maka putuskanlah apa yang tidak kamu putuskan. Sesungguhnya akan hanya akan dapat memutuskan pada kehidupan di dunia ini saja. Udah terserah pada kamu. Kamu mau menyiksa kami, kalau memotong tangan kami, kaki kaki, atau sebaliknya kamu potong tangan kiriku, kaki kananku, kamu akan nyalip aku berpokok sampai meninggal, silakan mau lakukan apa saja. Tapi kamu hanya bisa menyiksakan ketika di dunia ini. Dan dunia itu hanya sangat sebentar. Dunia itu kata banyak, dan itu kan dekat sebentar. Itu bukan terjadi seperti itu. Jadi karena iman kepada kehidupan di akhir, silakan mau diputuskan apa, mau kamu siksa, mau kamu bunuh, mau kamu apa saja. Toh kamu hanya bisa ketika di dunianya. Kemudian kamu bisa iya, kamu yang jadi raja, kamu yang menguasai, kamu yang berkuasa, kamu yang mengendalikan seluruh kekuasaan, silakan saja. Tapi kamu hanya bisa menyiksa ketika di dunia ini. Nah, terus inna ma'yati rabbahu mujriman fa'inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya. Sesungguhnya barang siapa yang datang kepada Tuhannya dalam keadaan berdosa, maka sesungguhnya baginya neraka jahanam. Ya, di neraka jahanam itu tidak mati dan tidak hidup selama-lamanya. Maksudnya apa? Tidak mati. Disiksa terus-menerus tapi nggak bisa mati, nggak bisa hidup, tidak pernah merasakan enaknya hidup karena disiksa terus di jahanam. Orang yang kembali kepada Allah dengan iman yang tidak bersih, iman yang dicampur dengan kemusyrikan, dengan kesyirikan, dengan berbagai macam dosa, nanti akan disiksa di neraka selama-lamanya. Menggambarkan betapa beratnya siksa jahanam itu satu gambarkan
tidak hidup dan tidak mati. Tidak mati karena disiksa terus tidak bisa mati. Kalau mati, kalau tidak menghilangkan siksa, tidak merasakan siksaan, maka tidak mati. Dan tidak hidup, kenapa? Tidak pernah merasakan hidup kita di neraka selama-lamanya. Kalau disiksa di dunia kan hanya sebentar. Habis itu dia sudah terus Bapak yaktihi mu'minan qat'a'in sholihan fa'ulaika mudarrajatul ula. Dan bangsa yang datang kepada Tuhannya tetap kembali kepada Allah dengan keadaan beriman, lagi sungguh-sungguh, sangatnya sungguh-sungguh kepada soleh, maka tergantung orang-orang yang memperoleh tempat-tempat yang tinggi, yaitu surga. Maka jangan Tuhan dari tasiri mintatil anhar kholidina fiha baliknya saja umat tarzakkan. Surga Aden yang boleh bersungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya, dan itulah balasan bagi orang-orang yang membersihkan diri. Semula tadi kan ahli-ahli sihir ini mengikuti Fir'aun penuh dengan kemusyrikan. Ya. Bahkan Fir'aun mempertuhankan diri sendiri, merasa yang bergala-galanya. Nah itu begitu kalah sihirnya kalah dengan Musa, terus beriman, terus beramal soleh, enggak takut dengan risiko, dengan siksaan apapun dari Fir'aun. Dia kembali kepada Allah dengan keimanan yang bersih, dengan amal soleh, dengan sungguh-sungguh. Itu orang yang membersihkan diri, yang kemudian dimasukkan ke surga, yang surga mengalir di belakangnya sungai-sungai, dan di dalamnya kekal selama-lamanya. Jadi ini kisah Musa Harun dengan Fir'aun terkait dengan ahli sihir itu sudah selesai. Tapi ternyata Fir'aun itu masih ngancam terus pada Musa Harun dan pengikutnya. Ya, akan dihabisi seluruhnya oleh Fir'aun. Jadi ternyata setelah kalah bertanding oleh sihir, kemudian para tukang sihir semuanya mengikuti agama Musa, Fir'aun masih makin menjaga-jaga, ingin membunuh Musa dan seluruh pengikutnya. Ini yang ayat berikutnya kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad awhayna ila Musa an asri bi'ibadi fadrib lahum tariqan fil bahr fil bahri yatasallamu mutarokan wa la tashta fil bahri yatasallamu faladabahum Fir'aun bijunudi wa atba'ahum Fir'aun bijunudi
wassalwa. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wala tadghaw fihi fayahilla alaikum ghadabi. Wa man yahlil alaihi ghadabi faqad hawa. Wa inni laghaffarun liman tab. Wa amana wa amila shalihan thumma ihtada. Jadi setelah Fir'aun itu kalah, ditinggalkan oleh ahli-ahli sihir, Fir'aun semakin marah luar biasa, ingin membunuh Musa, Harun dan seluruh pengikutnya. Kemudian Allah perintahkan kepada Musa, wa qala ila Musa, dan sebenarnya telah kami lakukan kepada Musa. Ya, suruh apa? An-asri bi ibadi fadrib lahum tariqan fi bahri yabasa. Pergilah kamu dengan hamba-hambaku, dengan seluruh pengikutmu di malam hari, maka buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu. Jadi itu tongkatnya dipukulkan, kemudian ke bahri yabasa, laut itu jadi kering. Ya. Kemudian kamu tak usah khawatir akan tersusul dan tidak usah takut kepada laut. Tidak usah khawatir, tidak usah takut tenggelam. Dan Fir'aun dan tentara yang tidak akan pernah bisa ngejar. Nah, kemudian Fir'aun itu dengan bala tentaranya itu mengejar terus. Nah, lalu mereka setelah ngejar ke laut juga. Setelah sampai dengan laut, lalu mereka tutup oleh laut yang menenggelamkan mereka. Setelah Fir'aun dan bala tentaranya ikut juga akan terus ke dalam laut. Nah, Musa dan pengikutnya sudah sampai daratan. Yang Fir'aun dan tentaranya masuk ke laut, kemudian lautnya pulih kembali, tenggelam semua di laut. Maka Fir'aun telah menyesatkan kaumnya dan tidak memberi petunjuk. Jadi ternyata yang meninggal di laut bukan hanya Fir'aun dan seluruh pengikut yang datang yang ngejar-ngejar Musa dan hamba-hamba kami. Hei Bani Israel, sesungguhnya kami telah menyelamatkan kamu sebelah dari musuhmu. Nabi Bani Israel itu pengikut Yakub, pengikut Musa, pengikut Harun. Itu Allah telah menerangkan dari kerjaan Fir'aun. Allah telah mengadakan perjanjian dengan kamu sekalian untuk memuncak di sebelah kanan gunung itu, dan kami telah menurunkan kepada kamu sekalian mana dan sama. Jadi kemudian Allah menurunkan kita kepada Musa di Bukit Tur Sinai. Kemudian Allah memberikan kepada mereka makanan dari mana dan sama. Kemudian Allah perintahkan makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang telah Allah berikan kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas padanya, yang menyebabkan kemurkaan Allah yang akan menimpakan. Dalam bahasa ditimpa oleh kemurkaanku, maka sesungguhnya tidak bahagia. Dan sesungguhnya aku mengagung bagi orang yang bertobat, beriman pada makhluknya, kemudian tetap di jalan yang benar. Jadi ini Bani Israel itu sejak dulu itu selalu dikirim Nabi-Nabi Rasul dari kalangan mereka.
mereka itu betul-betul dijadikan anak emas, apa saja dikasih dan selalu dimenangkan. Tetapi Allah tidak beritahu mereka, nah, kamu sudah diselamatkan, apapun sudah diberi, tapi hati-hati. Nanti kalau sampai menyalahi, sampai melanggar ketentuan Allah, sampai melanggar ketentuan dari kitab suci, kamu nanti akan dibinasakan. Tapi ternyata perjalanan berikutnya dari Israel itu terus membuat keonaran, terus membuat kerusakan setelah ditinggal oleh nabi-nabi mereka. Semakin kesini, semakin kemanapun mereka berusaha dan selalu diusir dari negeri kemanapun. Nah, baru mulai tahun 1917 mereka bentuk yang namanya Zionis. Ya, ingin memiliki negeri, ingin memiliki. Kalau mereka setiap tinggal di suatu negeri, pasti pembangunan pasti diusir. Kalau bilang tidak boleh tinggal di situ, dipaksa diusir sepanjang hidup mereka. Nah, baru mulai 1917 mereka membentuk Zionis. Ya, kemudian dideklarasikan, diberikan sepenuhnya oleh Inggris, Amerika, dan kekuatan dunia. Mulai tahun 1948 menempati Palestina sampai sekarang. Terus seperti itu, karena mereka merasa mereka itu yang paling hebat di dunia. Mereka merasa tidak akan pernah ada yang bisa mengalahkan mereka. Mereka merasa bangsa yang paling banyak diutus Nabi, paling banyak diutus Rasul, dan selalu diunggulkan. Kecerdasannya, kepandaiannya, keahliannya, mangga segala-galanya. Tapi Allah sudah jangan. Nanti kalau melanggar ketentuan akan disiksa, akan dihabisi. Maka setiap itu tinggal di suatu negeri berkembang biak, berkembang masa itu langsung dibunuh masa. Nanti yang tersisa tidak lagi negeri mana, itu lagi jadi dibunuh lagi sisa lagi oleh Allah. Terus begitu. Nah, coba ini nanti kita ikuti yang dari tahun 1917 kemudian 1945 sekarang yang masih kita saksikan ini. Dan sebagian besar negara di dunia itu sudah muak dengan berbagai itu. Kecuali tinggal beberapa negara, mungkin apa? 10-14 negara yang membackup mereka, yang seperti yang sudah muak semua. Ya, ini kisah mengenai Fir'aun, Musa, dalam Irak sudah selesai. Fir'aun bertentara terhadap Irak. Tapi itu nanti orang-orang Israel itu begitu ditinggal oleh Musa di luar Bukit Sinai, itu malah musuh malah terpengaruh oleh Samiri, malah membuat patung anak sapi, malah menyembah patung itu dan ditinggal sebentar kayak gitu. Apalagi sekarang ketika lama oleh Nabi Rasul yang jauh negarawan lagi, baru ketinggalan Musa sebentar saja sudah menyembah patung anak sapi, apalagi tinggal lalu sudah kawan-kawan semua. Ya, itu nanti kisahnya kita lanjutkan besok pagi mulai ayat 83. Apa ini sampai di sini dulu. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat. Kalau ada kesempatan pada kita untuk bekerjasama kami dan memperbaiki iman kita dan berusaha melakukan semaksimal. Kita akhiri bersama dengan banyak hamdalah dan keras.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.